Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sufyan Sauri Saya Ali Ridho. akan membahas konten yang ringan tapi mudah-mudahan berguna buat dulu semua ya. Amin ya Allah. Terutama kita sendiri banyak pengalaman dan merasa kita berhasil mengurangi rasa mengenai satu hal tersebut. Apa itu? Yaitu ketakutan terhadap hantu. Kita memang ada suatu kewajaran ya Kang Ido ya, ketika memang takut terhadap sosok hantu. Tetapi Wajar. ada suatu hal yang sampai ketakutan terhadap itu menjadi suatu berlebihan kan. Bahas over gitu kan namanya, yaitu phasmophobia Kang Ido. Betul. Jadi phasmophobia itu ketakutan berlebihan ketika berkaitan dengan sosok hantu tersebut. Iya. Karena timbulnya Kang Ido bukan hanya sifatnya takut, tapi sangat mengganggu dampaknya itu terhadap aktivitas sehari-hari dan kesehatan Kang Ido. Betul. Jadi pertama dampak phasmophobia ini yaitu selalu merasa, ciri-cirinya tuh pertama selalu merasa diawasi. Iya. Hidupnya tuh selalu merasa diawasi oleh sosok hantu Kang Ido. Terus yang kedua, phasmophobia itu salah satu cirinya yaitu sering mengalami ketakutan ketika mendengar nama hantu atau mendengar kata hantu. Pas ada orang bilang ada hantu, Wah, langsung. Iya, bagi orang-orang yang fobia terhadap hantu, wah, reaksinya berlebih Kang Indo. Iya. Dan yang ketiga, salah satu dampak yang sampai menimbulkan kesehatan ini, ketika mendengar nama hantu itu dia berkeringat dingin. Seolah-olah beneran. Iya, ada, berdegup gitu. berdegup Deg-degan, kencang. deg-degan. Terus yang ketiga dia juga dampak ketika mendengar nama itu merasa kaku sampai menggigil gitu. Saking itu dampak phasmophobia yang merugikan Kang Ido ya. Nah, oleh karena itu kita di sini sampai sebelum terjadi ke level phasmophobia, kita ingin membagikan tips-tips Kang Ido ya, terutama supaya terhindar dari phasmophobia ini. Iya, dan supaya kita dalam kehidupan sendiri-sendiri merasa sosok hantu ini bukan untuk hal yang ditakutkan ya. Betul. Dan orang yang tadi phasmophobia tersebut ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Iya. Buat orang-orang yang phasmophobia mudah-mudahan ya. Amin. Apa tipsnya Kang Ido? Jadi kalau yang pertama, kalau dari saya sendiri ya kalian, karena kan jujur saya pernah mengalami hal yang tadi sama kalian disebutkan di awal, itu ketika kita merasa seperti ada yang mengawasi ya, itu udah merupakan dampak yang level ringannya dulu. Benar. Jadi pas apalagi kan waktu krisis itu suka malam, dan sebelum tidur kok ada seperti yang ngeliatin gitu kan, seperti ada yang ngawasin aja, nggak tenang gitu. Kalau dari saya yang pertama tuh lebih ke cuek sih, lebih ke maksudnya ya oke lah gitu ngawasin, tapi kalau saya pribadi lebih suka ngeberaniin aja gitu. Nah, dan nggak nganggap gitu. Jadi yang lebih kita singkat, yang tadi Kang Indo sebutkan adalah berani melawan sosok hantu tersebut. Betul. Gitu. Jadi ketika dulu semua berani melawan sosok hantu tersebut, otomatis kita berusaha melenyapkan ya di dalam pemikiran kita bahwa sosok hantu tersebut tidak ada gitu. Betul. Terlebih Kang Ido, saya pernah mendengar di YouTube sih Kang Ido ya, suatu kajian gitu keagamaan yang dipimpin oleh Kiai Imron. Jadi malah ketika memang si hantu itu berani menampakkan diri terhadap kita, janganlah kita sampai mata ini mengedip. Kalau mengedip dia ngeyel, ngilang lagi gitu. Benar. Nanti muncul lagi, ngilang lagi. Supaya kejadian tersebut cepat beres, ketika memang si hantu itu sampai berani
menampakkan diri, malah fokuskan katanya Kang Ido mata kita terhadap sosok tersebut. Jangan sampai berkedip, fokuskan saja. Dan baca salah satunya yang ayat di dalam Al-Quran surat Yasin. Ketika memang kita membaca ayat tersebut, maka dan memfokuskan mata kita terhadap sosok hantu yang berani menampakkan diri itu, otomatis dalam sekejap si hantu tersebut bakal terkunci, diam, dan hancur lebur. Malah istilahnya dengan tadi kaitan Kang Ido menantang dan menganggap cuek adalah salah satu solusi pertama yang Kang Ido. Tip yang selanjutnya dulu semua, yaitu berusaha melakukan aktivitas di malam hari Kang Ido. Jadi terkesannya dulu semua, malam ini adalah munculnya sosok-sosok hantu. Jadi merasa ketika hantu itu muncul di malam hari, dia enggan melakukan aktivitas di malam hari. Betul. Nah itu baiknya kita lawan dan kita berusaha merubah pemikiran di dalam diri kita bahwa malam ini banyak, ketika kita melakukan aktivitas banyak keindahan-keindahan. Lupa dari gimana tersebut. Benar, gitu. Jadi lebih ke bukan angker bisnis atau tapi ada fakta menarik dari pengalaman Theodore sendiri. Sebenarnya Tilodulur itu menjadi berani ketika banyak melakukan aktivitas di malam hari. Betul. Jujur dulur semua, kita itu berangkat dari orang-orang penakut. Dulur semua, kita sendiri banyak melakukan aktivitas malam terbatas, hanya sampai pukul jam 9, jam 10. Itu sebelum kita beralih ke konten yang temanya misteri ya Kang Dodo ya. Tapi setelah kita waktu itu lari ke konten misteri dan banyak melakukan aktivitas di malam hari dan banyak mendatangi tempat-tempat yang angker, yang menurut orang angker gitu. Jadi berani. Jadi dimulai dari kita berusaha membiasakan diri itu beraktivitas malam, dan sehingga kita merasa malam dan siang tidak ada bedanya gitu. Untuk maksudnya dalam artian ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita takut gitu, sama aja semua. Tips yang ketiga apa Kang Ido? Kalau tips yang ketiga nih untuk melawan rasa takut terhadap hantu, jangan membiasakan diri kalau kemana-mana sendiri gitu kan. Dibiasakan sebisa mungkin kalau di malam hari itu ke tempat yang ramai gitu. Jadi kesannya pemikiran-pemikiran terhadap hantu itu muncul ketakutannya ketika kita sendiri kan. Betul. Jadi dulu semua kenapa Theodulur dinamakan Theodulur, padahal di lapangan faktanya itu personelnya siapa aja gitu. Benar. Tapi kita dalam artian di sini ingin membuat suasana ketika membuat konten ini ramai dan menimbulkan rasa nyaman ketika kita melakukan aktivitas ke tempat-tempat angker atau tempat yang sepi. Jadi kita juga sebenarnya rempugan nggak sendirian gitu. Bukan berarti kita tidak berani ya ketika sendiri, tapi boleh dites sekarang. Istilahnya kita sendiri lah. Berani, cuman dimulai tadinya dari kita yang tidak berani itu ketika kita banyak melakukan aktivitas ke tempat yang sepi itu beramai-ramai. Betul. Tapi itu menarik tadi keberanian kita, kita masing-masing personil. Iya, benar. Kang Ido sendiri sekarang secara pribadi beliau banyak melakukan aktivitas malam sendiri gitu. Saya juga sama gitu. Kang Manan juga sama. Iya, benar. Jadi pengalaman kita malah ketika kita malam-malam di gunung itu ya Kang Ido, kita tuh berjalan sendiri-sendiri. Benar. Banyak aktivitas malam. Iya, benar. Sebenarnya kita tuh kalau nanjak gunung sebenarnya nggak berangkat terpisah ya. Cuma pas di jalan mah
kepisah gitu sendiri-sendiri gitu, karena watak kita ya itu mungkin tadi ya ada yang pengen benar, ada yang jalan cepat, ada yang jalan sedang, ada jalan yang nyantai gitu. asal nyampe gitu kan gitu. Jadi kadang kita di gunung itu jujur gitu dulur ini kadang-kadang tidak bersamaan. Benar. Iya, sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Gitu. Lebih ke senangnya yang mana gitu kan, senang cepat kah, senang sedang kah, atau nyantai gitu. Ya, jadi tips bagi pemula maksudnya membiasakan ramai-ramai ketika kita mulai ingin membiasakan diri, memberanikan diri ketika menghadapi tempat yang sepi sendirian, kita sarankan tadi berusahalah ketika memasuki tempat-tempat itu secara beramai-ramai dulu. Betul. Sampai 2, 3, 4 kali baru nanti terbentuk ya rasa mentalnya gitu. Itu yang kita sudah coba sih. Karena dulu semua itu penakut sebenarnya. Iya, sebenarnya apalagi Kang Mana. Kang Mana itu di awal-awal kalau bisa dibilang gimana ya Kang Ian ya? Yang paling gitu, semua penakut tapi yang paling gitu, yang ibaratnya kesini teh ngerempot lah gini-gini. Tapi kalau sekarang mah udah banyak konten yang lihat keamanan paling depan ya, masuk ke dalam tempat angker itu gitu. Udah berani lah dia udah. Tips 4 dulur, berusaha merubah sosok paradigma hantu tersebut dengan sosok-sosok yang kita anggap fun, anggap tidak seram gitu. Iya. Karena maaf dulu semua ya Kang Ido, sosok-sosok hantu seperti kuntilanak, seperti tuyul, seperti pocong, seperti genderuwo itu saya rasa hanya dibentuk oleh pemikiran orang Indonesia. Benar. Coba ketika keluar negeri, hantunya bukan itu kan? Iya. Vampir. Iya benar. Jadi gimana ya? Kalau itu tuh memang ya balik lagi ke sudut pandang. Di kita mana ya hantunya tuyul, pocong. Padahal kalau kita mikirnya mah di sini mah kita nanti hantunya apa gitu, misalkan vampir ya pasti kayak gitu. Iya, ditambah kemarin tambahan lagi nih Kang Ido dari kajian Kiai Imron. Karena hantu ini merupakan jin ya. Jin ini merupakan berasal dari udara dan api. Itu wujud aslinya Kang Ido. Jadi ketika manusia tadi mempresentasikan hantu ini pocong, ya jadi karena pocong. Kemampuan hantu bisa meniru, jadilah pocong. Padahal secara tadi alam pembentukan hantu itu jin tersebut udah dari udara dan api gitu. Benar. Oleh karena itu ya berusahalah kita membentuk sosok paradigma hantu itu menjadi yang sosok-sosok yang tidak menyeramkan, yang positif, yang fun gitu. Yang misalnya hantunya apa gitu. Iya gitu. Jadi sehingga mengurangi ketakutan terhadap sosoknya gitu ya Kang Ido. Sambil makan dulu semua, jadi kita berusaha sharing ya berdasarkan pengalaman kita. Tips yang kelima Lur, Kang Ido apa Kang Ido? Yaitu berdoa. Berdoa sama wajib ya Kang. Berdoa sama sabab ya. Pengalaman kita gimana? Benar. Ketika berada dengan kita melakukan aktivitas ke tempat angker tanpa berdoa, dan berdoa gimana? Wah parah sih selama tidak berdoa, apalagi sampai takabur. Kejadian tuh. Pernah beberapa kali nyoba karena kan penasaran gitu. Kumaha minimal mun teu salat lah kalau enggak salat gitu kan. Pernah melakukan kalau enggak salat atau misalkan enggak lagi dalam keadaan suci, dalam berwudu gitu, atau enggak baca doa sama sekali, itu pengaruhnya kuat gitu. Jadi untuk bersentuhan dengan hal-hal negatif teh memang kalau tanpa berdoa mah seperti suka dibilang sensitif gitu. Padahal mungkin ya kita teh enggak berdoa dulu gitu, ibaratnya enggak ini. Tahunya mah gitu. Kalau ini mah udah doa dulu mah enggak gitu. Ya, jadi tambahan dari statement Kang Ido jadi gini Lur. Ketika kita berdoa otomatis hati kita ingat kepada Allah. Benar. Nah, itu kan yang menjadi adalah sumber gangguan makhluk-makhluk setan jin itu ketika kita dalam pikiran kosong.
Jadi otomatis kita mulai berdoa dan kita ingat kepada Allah, otomatis mereka tidak akan bisa mengganggu. Itu yang kita rasa, dan banyak kita dulu semua melakukan aktivitas ke tempat-tempat yang ada di konten-konten kita. Alhamdulillah dari kita semua tidak ada yang memang gimana ya Kang Ido, kerasukan sama gimana, nggak ada. Jadi memang kerasukan juga itu memang kita undang ya Kang Ido. Emang kita undang, emang sengaja gitu. Jadi kita tuh udah tahu harus berdoa dulu tapi enggak gitu. Karena tujuannya memang itu gitu, untuk konten, bukan sengaja emang enggak berdoa atau apa. Dimulai sebelum kita melakukan aktivitas masuk itu, kita berdoa dulu gitu. Dan memang kemasukan yang memang kita masukin sengaja apa yang kita ngobrol gitu. Dan terbukti ketika kita nggak berdoa dulu ya cepat gitu. Gitu. Itu tips ke berapa Kang Ino? Kelima ya? Kelima kan 6. Kelima ya? 5. Jadi udah menyeting duluan itu. Jadi gini, mungkin Kang Ian lebih ke mindsetnya gitu, udah kebentuk. Di sini teh ini gitu, di sini teh ini, di sini ada genderuwo, di sini ada kuntilanak merah misal gitu. Jadi ketukan gitu kan kita muncul, kita datang ke tempat yang sepi ya Kang Indo. Dan mindsetnya udah kebentuk gitu, apalagi kan dari obrolan warga situ, di sana ada kuntilanak merah misal. Otomatis kan kuntilanak merah, padahal kan nggak tahu misalkan itu tadi kan wujudnya dari partikel udara dan api itu. Kebetulan misalkan ada orang yang ngebayangin kuntilanak merah, jadilah kuntilanak merah, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ngebayanginnya ya misalkan ya biasa aja gitu, atau orang atau nenek-nenek atau kakek-kakek, kan lain cerita gitu. Iya, jadi tambahannya ya ketika kita datang ke tempat yang sepi itu, berusaha mindset kita tempat sepi itu tidak kita setting duluan serang. Benar. Gitu. Jadi meriset mindset yang udah kebentuk, di sana ada kuntilanak merah, enggak gitu. Jadi menepis gitu. Ketika kita menganggap tempat sepi itu tidak ada apa-apanya, yakin ya Kang Ido ya. Karena ya Allah sudah menciptakan kelebihan manusia untuk tidak bisa melihat. Benar. Nah itu ada yang menarik, kan untuk tidak melihat. Sementara kan ada orang yang melihat dan kebagi menjadi dua hal. Bisa orang itu indigo, bisa yang kedua delusi kan. Nah itu gimana kalau menurut kalian? Menurut Kang Ian sih, dari yang saya dengar dari kajian-kajian ya gitu. Ketika dia memang bisa melihat itu, harus curiga di dalam tubuhnya ada jin apa tidak. Karena yang bisa membantu melihat sosok tersebut adalah jin yang di dalam tersebut. Karena secara normal dan secara kudratnya kita manusia oleh Allah dalam keadaan bersih, keadaan suci, tidak akan bisa melihat sosok-sosok tersebut. Gitu. Kecuali kita dapat gangguan yang memang bisa dalam tubuh kita ini sosok jin yang tinggal dan bisa tadi membukakan portal gaib sehingga bisa melihat sosok-sosok tersebut. Gitu. Jadi ya menurut saya pribadi Kang Ido, ketika orang itu bisa melihat atau dia bisa meramal atau harus curiga kan? Dia apakah ada jin keturunan kan? Nah, benar. Karena kalau manusia normal itu kan udah Allah ciptakan sempurna mungkin, tidak bisa melihat sosok-sosok tersebut gitu. Tips yang terakhir dulu semua adalah merubah cara pandangan kita ketika kita dalam keadaan di tempat yang gelap. Iya. Jadi karena tadi sebenarnya antara tempat sempit dan tempat gelap sama sebenarnya agak nggak jauh berbeda gitu. Karena kemungkinan pemikiran kita tuh Kang itu ketika kita ke tempat yang gelap otomatis ya. Benar. Pemikiran liar kita gitu. Benar, pasti itu pasti aya naon gitu, aya hantu ya juri gitu, aya ya intinya dulu semua ketika kita melakukan aktivitas di tempat yang gelap ya, untuk pemula itu yang berusaha mencoba mengenai ketakutan ini ya,
bawalah senter gitu. Bawalah penerang lain gitu. Atau minimal kalau nggak ada itu coba mikir positif aja sih, udah. Coba mikir positif gitu. Supaya di gelap ini tidak ada apa-apa. Karena kita sendiri sudah digelapkan oleh Allah mata kita, pandangan kita ke bangsa jin gitu. Betul. Ini saya ada satu pengalaman yang waktu itu pernah berjalan di tempat yang gelap. Itu mungkin lebih tepatnya apa ya, melewati sebuah perbukitan di malam hari sendiri. Memang melihat itu tidak, tapi merasakan rasanya tuh kuat banget. Nah, yang saya lakukan sendiri adalah cuek sih. Kalau saya ya udahlah gitu, cuek aja ya. Kalau benar-benar godaannya tuh kuat kayak apa ya lawan gitu. Jadi ya tadi sih Kang Ido ya, mungkin ketika kita masuk ke dalam gelap jangan dulu kita berpikir seram, jangan down dulu gitu. Jangan dulu kita berpikir di sana pasti ada hantu. Rubah dulu mindset. Di gelap itu belum tentu ada sosok-sosok tersebut gitu. Rubahlah suasana gelap ini ya dengan suasana yang agak sedikit kita ya kan polos lah, nggak naon lah gitu. Ya kalau memang susah berpikir ya cara mudahnya ya tadi, coba ketika kita melakukan ke aktivitas yang lingkungan gelap, bawalah senter, bawalah penerangan gitu. Jangan sampai gelap-gelapan gitu lah. Jadi Lur, itu 8 tips ya yang kita coba share ke teman-teman. Itu belajar dari pengalaman kita Tilu Dulu Misteri, karena kita berangkat dari orang-orang yang penakut. Gitu. Mungkin ada juga yang orang kosmofobia pasmofobia itu gitu. Jadi pasmofobia ini levelnya sudah beranjak dari ketakutan level yang ringan, Kang Ido. Karena tadi sih disertai mungkin banyak hal faktor. Yang pertama traumatis akibat mungkin dia pas masa kecil ada melihat hantu yang berani menampakkan diri ke dia. Kan kita juga tidak tahu, ada momen memang tadi ada hantu yang sampai berani menampakkan diri gitu. Karena itu bukan dari istilahnya kuasa kita ya, memangnya Kang Ido, itu memang sudah momennya sama Allah gitu. Dan ketika dia melihat, dia tidak siap pada masa kecil, sehingga menimbulkan traumatis gitu. Yang kedua sih katanya si pasmofobia ini karena dari kecil tuh sudah sering mendengar cerita-cerita atau diberi pendidikan mengenai seramnya hantu dari kecil gitu. Misalkan kalau malam kamu jangan keluar, banyak sandeka lah. Kalau orang zaman dulu karena di budaya di kita tuh memang seperti itu gitu. Tapi bagi sebagian orang yang lemah secara mental, itu tuh menjadi traumatis, tersetting dalam memori dari kecil sampai dia dewasa. Ketika akan mengalami perubahan siang ke malam, dia menjadi sosok yang menakut. Benar, pantasan ada beberapa teman saya juga yang borangan gitu. Nah, semoga setelah mendengar tips ini jadi berani. Karena ya itu ya, mungkin dia tersetting dari kecil Kang Ido bahwa malam ini jangan beraktivitas karena banyak hantu gitu. Padahal ya dulu semua kita setelah melakukan banyak pendakian, banyak masuk ke tempat-tempat yang angker, itu di malam hari tuh banyak berkesan ya Kang Ido. Luar biasa Kang Ido. Di malam hari itu paling luar biasa lah. Kalau siang tuh kita melakukan aktivitas pekerjaan gitu. Tapi untuk santai-santai seperti ini, itu momennya malah berasa di malam hari. Benar. Itu bulan, masya Allah tuh, lagi. Apalagi ya ibaratnya gini, kalau mendaki ke gunung pasti siang hari pemandangan alam bagus. Cuman pas malam hari ada satu momen ketika waktu di Surya Kencana itu jam 3 malam, jam 3 ya pagi lah, malam dini hari gitu. Ngelihat
ke atas langit itu bintang semua banyak itu malah lebih dari siang hari amphitheater itu keren banget. Nah semua tadi tips-tips dari kita dari Tilul Misteri mengenai tahapan-tahapan kita ya, kita menceritakan kita sendiri tahapan kita dari penakut sampai ya untuk kondisi sekarang mungkin kita merasa lebih berani ya dibanding dulu dibanding sebelumnya. Mudah-mudahan sih bisa mengurangi atau sedikit memberikan masukan buat dulu semua yang mengalami kejadian yang sama ya dengan tapi sih mengenai hantu ini sudah banyak kasus di masyarakat kan gitu. Banyak banget kasus seperti ini yang bahkan tidak disadari sama sekali gitu. Karena mungkin mohon maaf ya mungkin minimnya pengetahuan apa sih phasmophobia nah tahunya teh sieun gitu. Dan tidak berani melakukan eksekusi tadi Kang Ido. Betul. Jujur itu banyak orang-orang yang tadi borangan ketika malam banyak pisan banyak dan kita juga termasuk ya sebenarnya bahkan ada video yang lucu itu waktu malam hari mungkin beberapa orang pernah melakukannya ketika di pertigaan atau di mana gitu, misalkan dia jalan sendiri tiba-tiba muncul prank gitu sejenis bukan yang itu sebenarnya nggak ada apa-apa tapi lari gitu. Iya ada ya itu parah sih itu parah, jangan sampai lah kayak gitu. Jadi dulu semua ya istilahnya dengan tips-tips kita seenggaknya ya mudah-mudahan dulu semua semakin berani gitu. Amin. Dan berani mengeksekusi gitu. Eksekusinya tadi cobalah melakukan aktivitas banyak di malam hari, tapi tentu saja tidak langsung ekstrim tadi mulai belah dengan cara beramai-ramai ya Kang Ido. Coba sampai 2, 3, 4 kali otomatis yakin akan terbentuk keberanian itu di kita ya Kang Ido. Karena kita sendiri Tilul Misteri bermula kita secara beramai-ramai masuk ke dalam ruangan bikin konten, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ke sana tuh ya udah merasa ini tuh kayak hobi. Jadi sebenarnya sebuah kesenangan malam benar. Tapi sebenarnya yang disimpulkan tuh bukan berarti nggak takut, tapi dalam artian sudah bisa menangani rasa takut tersebut. Gitu. Istilahnya hormon adrenalin kita tuh malah membuat kita merasa pengen ketagihan tuh ketika masuk. Jadi sebuah ketakutan ini berubah menjadi hormon adrenalin gitu. Jadi yang membuat sensasi buat kita seru. Betul. Gitu. Jadi takut bukannya malah kita takut ketakutannya, tapi kita malah semakin tertantang. Karena pada dasarnya manusia itu kan pada hobinya tuh memacu adrenalin, kayak naik motor, hobi sekarang yang ekstrim. Nah, sebenarnya ke tempat angker juga memancing hormon adrenalin kita dulu semua, dan itu malah membuat kalau buat Tilul Misteri seakan tuh kalau nggak lama nggak ke tempat angker kayak nggak ada kegiatan yang seru. Betul. Itu buat kegiatan jadi garing. Kalau misalkan ya nggak ke tempat yang gimana tuh kadang suka kangen juga gitu. Udah lama nggak explore gitu kan. Ya bukan hanya ke tempat angker ya, jadi kita juga kan ada aktivitas pendakian di Tilul Misteri. Udah banyak konten yang sudah kita share mengenai pendakian kita ya kan. Ya itulah salah satu bentuk keinginan kita untuk memacu hormon adrenalin kita ya Kang Ido ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan informasi tips dan kita bisa membuat sesuatu yang positif buat di rumah ya. Amin. Kang Ido ya. Amin. Jangan lupa apa Kang Ido? Like, komen, dan subscribe. Subscribe dan juga loncengnya tolong dinyalakan. Jadi setiap ada notifikasi dulu semua bisa langsung standby melihat gitu. Share juga ke teman-teman yang lain. Dan ya semoga Tilul Dulur bisa menjadi lebih baik. Lebih baik lagi.
Baik dulu semua, mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari kita berdua. Malam ini kebetulan teman-teman yang lain sedang ada kesibukan. Kita sendiri di sini hanya manusia, banyak kekurangan. Oleh karena itu kita hanya ingin dulu semua bisa memaklumi dan memaafkan bila ada kata-kata dari kita berdua ini yang menyinggung atau membuat tidak nyaman dulu semua. Baik dulu semua, kita akhiri konten tentang tips rasa mengurangi rasa takut terhadap hantu. Mudah-mudahan dulu semua bisa mengambil informasi yang positif. Saya Sauri, saya Rido, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.